Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Davanasta Ashina Shiva. I am majoring at English Education in the 6th semester. I'd like to explain the material about telling the time for secondary students in junior high school. Before we start our material about telling the time, let's see in the learning goals atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu menyatakan waktu atau jam dalam bahasa Inggris. Yang kedua, mampu mengidentifikasikan nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga, mampu menyebutkan nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Pada bab ini kita akan belajar mengenai waktu, yakni jam, tanggal, hari, bulan, dan tahun. Serta kita akan belajar bagaimana membaca jam dalam bahasa Inggris. Without any further ado, let's get started. Yang pertama, kita akan membahas mengenai the name of days in a week, nama-nama hari dalam satu minggu. There are 7 days in a week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Next, the name of the months in a year. Ada 12 bulan dalam satu tahun. Could you mention it? Alright. January, February, March, Maret, April, May, June, Juni, July, Juli, August, Agustus, September, October, Oktober, November, December. Kemudian, berapa jam dalam satu hari? Ya, satu hari ada 24 jam. Sekarang kita akan belajar bagaimana membaca jam dalam bahasa Inggris, bagaimana menyebutkan jam dalam bahasa Inggris. Sebelum belajar membaca jam dalam bahasa Inggris, kita perlu mengetahui apa itu ordinal number dan cardinal number. Apa beda keduanya? Ya, cardinal number adalah angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah dalam bilangan bulat. Sedangkan ordinal number adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan posisi. Untuk lebih mudah memahaminya, perhatikan yang berikut ini. Berikut adalah contoh cardinal number atau bilangan pokok. Mulai dari 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, etc. Dan seterusnya. Kemudian ordinal number atau bilangan bertingkat. Berikut contohnya. First, pertama atau ke-1. Second, kedua. Third, ketiga. Fourth, keempat. Fifth, kelima. Sixth, keenam. Seventh, ketujuh. Eighth, kedelapan. Ninth, kesembilan. Tenth, ke-10, etc. Dan seterusnya. Oke, berikutnya kita akan belajar bagaimana membaca jam dalam bahasa Inggris. Berikut contohnya. Kita bisa lihat, yang pertama, a half, artinya 30 menit. A quarter, artinya 15 menit. Two, artinya kurang. And past, artinya lewat atau lebih dari. Mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, 8 o'clock atau tepat pukul 8. Contoh yang kedua,
It's 2:30. Artinya pukul 2 lewat 30 menit. Contoh yang ketiga, it's 7:15. Artinya pukul 7 lewat 15 menit. Contoh yang keempat, it's 4:45. Pukul 4 kurang 15 menit. Contoh yang kelima, it's 7:10. Pukul 7 lewat 10. Contoh yang keenam, it is 25:10. Artinya pukul 10 lewat 25 menit. Next, it's 25:04. Artinya pukul 4 kurang 25 menit. And the last, it is 10:06. Pukul 6 kurang 10 menit. Berikutnya adalah AM and PM. AM atau ante meridian dan PM post meridian. AM ini digunakan untuk menunjukkan waktu antara pukul 00 hingga 12 atau sebelum siang. Sedangkan PM atau post meridian digunakan untuk menunjukkan waktu antara pukul 12.01 sampai 24.00 atau setelah siang hingga malam dini hari. Ya, setelah mempelajari bagaimana cara membaca jam dalam bahasa Inggris dan juga mengetahui nama-nama hari dalam satu minggu serta nama-nama bulan dalam setahun, next we will learn how asking the time in English. Bagaimana menanyakan waktu dalam bahasa Inggris. Berikut contohnya. Contoh yang pertama, what time is it? Jam berapa ini? Next, could you tell me what time is it? Dapatkah kamu memberitahuku jam berapa ini? Next, what the time please? Tolong beritahu jam berapa ini. Mudah kan? Well, I think that's all my explanation about telling the time. I hope it is useful for us and make us easy to asking the time and telling the time. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.